Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tertancap dalam diri kita masing-masing, sehingga Allah takdirkan kita semua untuk sama-sama hadir di majelis ilmi yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menjadi wasilah sababiyah kita Allah dekatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk dalam barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah kita sebagai umatnya, kemudian Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita sering diingatkan bahwa agar kita diakui nanti oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, salah satu ikhtiar kita adalah kita harus membaguskan, membersihkan aktivitas muamalah kita agar sesuai dengan tuntunan dan panduan Rasulullah SAW. Karena jauhnya kita dari panduan Rasulullah dalam urusan muamalah bisa menjadi sebab tidak diakuinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadirnya kita ke kajian ini merupakan salah satu upaya bagi kita semua untuk menunjukkan keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah bagian umat yang menginginkan pengakuan dari Allah, yang ingin diaku sebagai umat Rasulullah SAW, yang juga kita menginginkan syafaat nanti dari Rasulullah SAW. Dengan salah satu cara membaguskan, membersihkan aktivitas muamalah kita semua. Termasuk dalam pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang hadayal ummal. Apa itu hadayal ummal? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum ke hadayal ummal, pengantarnya, pembahasannya atau topik besarnya, tema besarnya, hadayal ummal itu masuk ke dalam tema besar yang kita sebut sebagai harta gulul. Pernah mendengar harta gulul? Bu, Pak? Pernah? Iraha? Neme? Ulah neme. Harta gulul. Secara umum harta gulul itu harta yang didapatkan dengan cara ilegal. Ilegal tentu dalam kacamata syariat. Tidak dibenarkan oleh syariat, maka harta yang kita dapatkan statusnya adalah harta gulul. Di Al-Quran, harta gulul dijelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Mustahil, tidak layak bagi seorang nabi menyelewengkan, melakukan aktivitas gulul yang menyebabkan hartanya menjadi harta gulul. Menyelewengkan apa? Menyelewengkan harta rampasan perang. Wa may yaghlul, barang siapa yang melakukan aktivitas kegululan, mendapatkan harta secara ilegal yang menyebabkan hartanya statusnya jadi harta gulul, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta hasil gululnya tersebut. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan diberikan balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini berkaitan dengan ketika habis perang ada permadani, salah satu permadani hasil ghanimah yang hilang. Permadani merah yang hilang. Desas-desus di kalangan para sahabat terdengar meureun ku Nabi tos diamankeun ti payun gitu, desas-desusnya. Asbabun nuzulnya seperti itu. Maka turun ayat Allah, "Makana linabiyyin ayyagul." Gak mungkin Nabi nyumputkeun ti payun harta ghanimah gitu ya. Manya ku Nabi atuh sing kira-kira we manya Nabi nyumputkeun ti payun gitu. Tidak layak Nabi untuk berbuat gulul gitu. Maka itulah yang menjadi asbabun nuzul. Dan kemudian Allah menerangkan orang yang gulul nanti harta yang didapatkan dengan cara gulul tersebut akan dibawa pada hari kiamat sebagai persaksian bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara gulul. Harta gulul yang paling berat yang dijelaskan dalam hadis adalah ketika seseorang merampas harta tetangganya. Tanah. Naon ngarubah patok tuh. Sok aya nu ngarubah patok di urang? Aya sabaraha meter. Macam-macam, saeutik-saeutik gitu nya. Saeutik-saeutik. Nah, cenah pas diukur teh jadi di ditu patok teh. Nah, itu bahaya terbesar harta gulul. Karena Allah akan mengalungkan harta yang didapatkannya itu dengan 7 lapis bumi. Ngalanggar patok nama, ngageser patok nama 1 meter, nanti akan dikalungkan, akan seberat 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maka hati-hati nusuk besar geser patok gitu. Itu tanah statusnya adalah tanah yang gulul, akan dibawa pada hari kiamat. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan Allah datangkan harta tersebut pada hari kiamat. Maka kita dalam hal ini harus mewanti-wanti, jangan ada dalam dompet kita harta-harta hasil gulul, harta-harta hasil ilegal yang tidak dibenarkan oleh syariat, termasuk di sana harta rampasan, harta pencurian, harta hasil pemaksaan, harta hasil riswah, suap, harta hasil apalagi pengkhianatan, itu harta gulul statusnya. Termasuk hati-hati ini Bapak Ibu, kita hajat akbar 27 November. Kapan serangan pajarnya? Pajarnya ada di sini. Serangan pajar nanti hari Rabu berarti ya? Rabu ya, pajar Rabu itu. Itu termasuk hartanya harta gulul. Hati-hati, ada yang 50, 100, 150, 200. Yang sudah mengaji, beri contoh kepada orang yang belum mengaji. Yang sudah kajian, beri contoh kepada orang yang belum kajian. Moal sakitu mah entong gitu. Sakitu tong aya sakitu mah atuh nya. Moal abi matos ngaos cek ustad gulul. Ustad cek saha cek nabi. Karena ketika kita terima, nanti kita di hadapan Allah, kita dihadapkan dengan harta gulul tersebut, kita memohon pertolongan kepada nabi sekalipun nabi tidak akan memberikan pertolongan. Karena ketika dalam hadis ada orang yang membawa harta gulul, dihadapkan kepada Allah dengan membawa harta gululnya tersebut, dia minta tolong ke Nabi, ya Nabi tolong abi, tolongan abi ya Nabi. Cek Nabi, kuring teu bisa nolongan anjeun. Bukankah aku telah menyampaikan dahulu? Nabi hanya begitu. Saya enggak bisa menolongi kamu, saya tidak bisa menjadi penolong kamu. Bukankah aku telah sampaikan? Bukankah aku telah sampaikan? Bukankah aku telah sampaikan? Nanti ada redaksi hadis yang begitu tuh. Jadi jangan hanya karena 150.000, 200.000, nanti harta tersebut akan mempersaksikan di hadapan Allah bahwa harta tersebut harta yang mencegat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bari ditampi moal atanapi kumangke. Kumangke cenah mun badag. Jangan Bu ya, kita perlihatkan contoh. Mau sampai kapan negara kita budayanya budaya duit seperti itu? Mau sampai kapan pemimpin kita itu lahir dari duit gitu ya? Mau sampai kapan sistem itu akan diperbaiki kalau masyarakatnya pun tidak melakukan perbaikan?
Jadi kita mulai dulu dari masyarakat kita, geus tara ulah bareuki ke duit nu kitu gitu. Harta gulul keun we kanu can ngaji eta mah. Insyaallah lamun nu ngajina tos banyak mah moal ditarima nya. Insyaallah aya mah teu payu cenah masyarakat teh gitu nya. Geus arapaleun gulul cenah nya. Nah itu jangan Bu. Harta termasuk harta gulul, hasil dari suap, hasil dari pengkhianatan, hasil dari korupsi, harta hasil-hasil yang ilegal, maka itu statusnya adalah harta gulul. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, terkait harta gulul juga ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Dan hadisnya hadis sahih, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Ya janten ngageser. Barang siapa yang ruh berpisah, apabila ruh berpisah dari jasadnya dalam kurung kematian, wa huwa bari'un min thalathin, dan ruh tersebut terbebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, maka ruh tersebut akan masuk surga. Apa yang menjadi syarat agar ruh kita menjadi penghuni surga nanti? Ada 3 minimalnya. Pertama adalah ruh kita terbebas dari al-kibar, sifat sombong. Maka jangan pernah kita sombong. Apa sombong? Kata Nabi, bukan karena baju kita bagus, bukan karena rumah kita bagus, bukan karena harta kita banyak, bukan. Itu bisa jadi sombong, tapi sombongnya belum tingkat yang paling atas. Tapi kesombongan yang hakiki adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ketika kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itulah intisari dari kesombongan. Sebagaimana sombongnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Suruh sujud kepada Adam, ternyata mereka membuat dalil tersendiri bahwa mereka lebih baik dari Adam. Apa dalil lebih baik dari Adamnya? Adam diciptakan dari tanah, sementara mereka diciptakan dari api. Dari mana mereka tahu api lebih baik dari tanah? Kan dalil manehna eta mah nya. Apakah Allah menyebutkan api lebih baik dari tanah? Kan enggak, ya. Itu dalil yang mereka bikin tuh, api lebih baik dari tanah. Maka hati-hati, jangan pernah terperangkap dalam kesombongan. Kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tidak boleh kita merasa paling benar, tidak boleh kita merasa paling soleh, tidak boleh kita merasa paling suci, tidak boleh kita merasa paling baik dibandingkan orang lain. Bahkan ini menjadi pelajaran berharga. Sering saya sampaikan ilustrasi yang sangat ekstrim, bahwa kita dari siapapun, dari ustadz manapun, dari golongan manapun, selama pernyataan dan statementnya berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, terima menjadi sebuah klaim kebenaran. Kalau kemarin disebut Ustadz Datan apa? Truth of claim gitu ya. Pernyataan kebenaran. Kita harus menerima sebagai sebuah kebenaran, meskipun kita punya pakem tersendiri. Terlebih nanti urusan fikhiyah, urusan furu'iyah, urusan yang bukan usuliyah, di mana perbedaan itu menjadi hal yang niscaya. Jangan menghakimi bahwa fikih kita lebih baik dibandingkan fikih orang lain. Jangan kita tidak mau menganggap fikih orang lain fikih yang benar. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi, bahkan dari setan sekalipun, kalau benar terima menjadi sebuah kebenaran. Tapi klaimnya adalah ketika kita sudah memenuhi tahap konfirmasi kepada pemilik kebenaran. Ya. Kan Ibu pernah dengar cerita dari saya tentang setan mengajarkan ilmu syariah? Pernah ya? Setan pernah mengajarkan kita, mereka membocorkan rahasia ketakutan mereka kan, ketika hadisnya dari Abu Hurairah ketika menjaga harta Baitul Mal, kemudian ada yang mencuri, ditewak ku Abu Hurairah, dilupaskeun deui, tapi lapor ke Rasulullah, ya Rasul tadi aya nu maok Baitul Mal teh, saur Rasul engke ge bakal datang deui.
Kemudian malam kedua betul datang lagi, mencuri lagi. Tewak deui ku Abu Hurairah, lepaskeun deui ku Abu Hurairah. Kemudian lapor lagi ke Nabi, betul kata engkau wahai Nabi, orang tersebut datang lagi, mencuri lagi dan saya lepaskan lagi. Engke ge bakal datang deui. Di malam ketiga datang lagi, mencuri lagi, tapi ketika mau dilepaskan oleh Abu Hurairah, orang tersebut mengatakan lamun mung diganggu kukuring, baca ayat kursi sebelum anjeun tidur. Ya. Nah, di sini poinnya. Abu Hurairah kembali ke Nabi, konfirmasi ke Nabi, ya Nabi tadi macek manehna teh lamun alim diganggu ku kami, baca ayat kursi sebelum kita menjelang tidur. Maka apa kata Nabi? Kali ini dia berkata benar meskipun aslinya dia pendusta. Apakah kamu tahu siapa dia wahai Abu Hurairah? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu wahai Rasulullah. Dzaka syaitan. Dia adalah setan. Jadi lamun orang bade bobo ayat kursi heula ngamalkeun ajaran Allah, ngajaran ajaran Islam atau ajaran setan karena sudah dikonfirmasinya. Ya kekeh jamaah nggak ditaros ngajar amalan saha, amalan setan cenahnya. Ajaran Rasul, ajaran Islam karena sudah melalui tahap konfirmasi kepada pemilik kebenaran. Pemilik kebenarannya aya keneh Rasulullah. Hari ini pemilik kebenarannya direpresentasikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap apa yang kita dengar dan lihat teropong kacamatanya Al-Quran dan Sunnah. Ketika benar berkesesuaian, tidak ada yang salah, maka kita harus akui pendapat tersebut, pernyataan tersebut menjadi sebuah pernyataan kebenaran. Masalah kita mengamalkan atau tidak kembali kepada kita. Kita punya pakem tersendiri. Ada kita mah misalkan ibu afiliasinya ke Ormas A, saya mah lebih nyaman mengamalkan Ormas A. Tapi mangga kamu gitu oke, kamu punya dalil yang berkesesuaian juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Ulah gara-gara nu ieu kutek-kutekan nu ieu henteu jadi pasnya gitulah Pak. Padahal dua-duana benar gitu ya. Nah seperti itu Pak. Jangan kita merasa benar tersendiri, terlebih urusan furu'iyah. Karena ketika kita merasa paling benar, di sanalah setan berhasil menjadikan kita orang yang sombong. Mungkin dosa kita bukan dosa-dosa maksiat dalam hal menentang aturan Allah, tapi dosa kita ada dalam melakukan kebaikan, tapi menjadikan kita orang yang paling merasa paling benar gitu. Maka itu juga satu bahaya tersendiri, bahaya laten untuk kita. Da setan mah pinter atuh. Moal teurak sia ieu mah cenah dititah ieu mah keun we sina rajin we ibadahna, tapi engke sina gede irung gitu nya dina ibadahna gitu nya Bu. Nah itu setan tuh. Kibar. Kemudian gulul. Kita harus bebaskan juga dari harta gulul. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang ilegal di mata hukum syariat. Wadain dan juga utang. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, bagi ruh yang masih ada kaitan dengan tiga aspek ini, baik kiber atau gulul ataupun dain, maka dia belum bisa atau tertahan untuk masuk surga. Tak bisanya masuk surga itu ketika sudah terbebas dari tiga unsur ini. Bebas dari unsur kiber, bebas dari unsur gulul, bebas dari unsur dain. Maka dalam tema kita bab gulul, pastikan sekali lagi dompet kita, harta kita isinya adalah harta-harta yang bebas dari harta gulul. Karena ketika ada harta gulul, Nabi pun sekalipun tidak akan menjadi bisa penolong kita. Karena Nabi sudah menyampaikan tentang bahaya dosa gulul. Kemudian kenapa gulul harus kita pastikan? Karena sebagaimana materi yang terlebih dahulu kita sampaikan, kita akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan harta tersebut. Dalam hadis yang populer, lan tazula qadama abdin, tidak akan pernah sekalipun bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali dia ditanya tentang 4 perkara. Hatta yus'ala an arba. Apa saja Bu? Pak? An umrihi fima afnah. Umur kita habis untuk apa? Ditanya tuh. Menuanya gara disebab diisi dengan apa? Itu ditanya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa an jasadihi fi ma'ablah, tentang jasad kita, badan kita digunakan juga untuk apa? Bongkok na urang nah gara-gara ruku atau gara-gara tanur gitunya. Ditanya. Lamun tanur na jadi ibadah insya Allah salamat oge gitunya. Tapi lamun bongkok na gara-gara sesuatu yang maksiat, maka kita pun akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmu tuh. Tentang ilmu yang ada pada diri kita akan ditanya apakah ilmu tersebut menjadi penopang amal soleh, apakah ilmu tersebut termanifestasi menjadi amal, ngabukur jadi amal atau napi henteu gitu. Maka itu pun bakal ditanya. Setiap kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak dari ilmu yang kita dapatkan, dari kajian ke kajian ditanya. Kajian di hasilna naon ditaros ku Allah, Bu. Maka ulah lo beteng kajian. Orang aya kan, wah mending teu apal abi mah sarua eta ge di hisab gitunya. Kunaon maneh jadi mung apal gitunya. Kudu apal tapi kudu jadi ilmu. Karena bahaya ketika kita tahu sesuatu tidak menjadi amal, ini yang akan membahayakan kita semua. Bahkan justru kadang menjadi dosa, itu juga menjadi tingkat bahaya tersendiri bagi kita semua. Semakin kita banyak berilmu, semakin juga Allah menanyakan tentang ilmu kita. Maka akan sangat berbeda hisabnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan menanya dulu orang yang banyak ilmunya dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Tapi apakah pilihannya mending teu berilmu? Henteu. Tetap pilihannya adalah menjadi orang berilmu. Karena orang berilmu itu akan menjadikan aktivitas yang bukan ibadah menjadi ibadah. Tapi orang yang tidak berilmu, ibadahnya sekalipun tidak bisa jadi menjadi sebuah, tidak bernilai menjadi ibadah. Jadi ibadahnya orang yang tidak berilmu bisa jadi bukan sebuah ibadah. Tapi yang bukan ibadah di mata orang berilmu, dia akan bisa menjadi sebuah ibadah. Bagi orang yang berilmu, kita pakai baju sekalipun bisa jadi ibadah enggak? Bisa. Kapan? Berarti acan berilmu ya. Di baju, kita memakai baju, bagi orang berilmu bisa menjadi penggugur pahala enggak? Bisa. Kapan? Can terang, hoyong terang. Itulah gunanya ilmu kan. Sesuatu yang bukan ibadah sekalipun bisa menjadi ibadah. Tapi orang tidak berilmu, ibadahnya sekalipun bisa jadi tidak bernilai ibadah. Bahaya tuh. Ya. Salatna teu berilmu diterima moal. Nya moal. Ya. Eta teh salat anu ibadah. Tapi untuk orang berilmu, boro-boro sholatna, di luar sholat pun insya Allah jadi ibadah. Maka sena jepit nage jadi ibadah, keluar imah nage jadi ibadah, sholat komo gitu. Terus tidurna jadi ibadah. Berpakaiannya bisa menjadi penghapus dosa kapan? Kata Rasulullah, ketika kamu berpakaian, masukkan tangan kanan dulu, kemudian berdoa alhamdulillahilladzi ba'dama sare namanya. Naon sok? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ujungnya tuh Allah akan mengampuni dosanya. Barang siapa yang menggunakan baju dia berdoa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Beda nilainya dengan asal sup mau jadi ibadah. Tapi lamun sub alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, jadi penggugur dosa tuh bagi kita semua. Semudah itu menggugurkan dosa di hadapan Allah ketika kita menjadi orang berilmu. Jadi tetap meskipun berat untuk menjadi orang berilmu, hisabnya berat, tapi ada sisi-sisi positif yang akan kita dapatkan menjadi orang yang berilmu. Maka itu hati-hati tapi orang berilmu. Salahnya orang berilmu akan beberapa ratus kali lipat dibandingkan kesalahan orang biasa. Orang biasa melakukan kesalahan biasa tuh, biasa, aneh tuh, heran tuh. Tapi ketika ada orang berilmu melakukan kesalahan, wah bakal luar biasa kan ya, disorotnya luar biasa, seolah-olah wah yuk maknya dah ente maknya gitunya.
biasa gitunya. Nah, bedanya dia berilmu dengan tidak berilmu. Tapi tetap tadi pilihannya adalah menjadi orang berilmu untuk mengoptimalkan setiap gerak langkah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakai bajuna orang jadi ibadah, keluar WC bahkan jadi ibadah, keluar WC gepan jadi sumber pengampura dosanya, gufronaka, padahal masa gitu wungkul gitu, gufronaka. Tapi kalau kita lalai, tidak hafal ilmunya, maka banyak hal sia-sia yang kita lakukan. Bahkan ibadah yang dilakukan pun bisa jadi berakhir dengan kesia-siaan kalau tidak ada ilmu. Nah, kita akan ditanya tentang keilmuan kita semuanya. Mada amila fi. Kemudian yang keempat, wa'an malihi min ainak tasabahu wa fi ma'anfaqahu. Gulul terkait dengan min ainak tasabahu. Dari mana, dengan cara apa harta kita peroleh. Maka pastikan tidak ada gulul di antara kita. Tidak ada harta gulul di antara kita. Karena bahaya. Ini gulul. Hadisnya dari Ummi Habibah binti Irbad an abiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudul wabarah fi fai'illahi azza wa jal fa yaqulu mali min hadha illa mithla li ahadikum illa al-khumus wa huwa mardudun fikum fa'adul khayta wal mahita fama fawqahuma wa iyyakum wal gulul fa innahu 'arun wasnarun ala sahibihi yaumal qiyamah wa shanarun ila ala sahibihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memiliki hak dari harta ghanimah ini kecuali seperti hak salah seorang di antara kalian darinya juga, kecuali yang 1/5. Ada bab khumus kan dalam istilah ghanimah, 1/5 untuk siapa? Untuk Nabi. Ini kecuali seperti itu pun dikembalikan kepada kamu, maka serahkanlah ghanimah, harta rampasan perang, baik berupa benang, jarum dan semua barang lainnya yang lebih besar dari keduanya. Permisalannya dimisalkan dengan benang, jarum, harta-harta yang sepele. Tapi kalau itu statusnya ghanimah, wajib dikumpulkan dulu, kemudian Rasul yang nanti akan membagikan. Kalau sebelum dibagikan mesakan tipayun, gulul, dia berkhianat gitu. Tadi meskipun nu dipesakan jarum, maka jarumnya dari neraka. Anu disumput kena senal, iya mas senal teh asa halus lumayan gitunya. Dipakai langsung ku prajurit Islam teh gitu. Sebelum dibagikan, maka itu neraka gitu kata Rasulullah nanti dalam hadis yang lainnya. Karena itu merupakan celaan, jangan kamu melakukan gulul karena itu merupakan celaan dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat. Hadis hasan li ghairihi, hadis riwayat Ahmad, Bazar, At-Tabrani dalam Al-Awsat. Kemudian makna gulul, di antara makna gulul adalah khianat. Adapun secara istilah, gulul adalah mengambil sesuatu dari ghanimah sebelum pembagian. Itu dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, orang yang melakukan gulul adalah orang yang menyembunyikan ghanimah yang berhasil dia dapatkan, sehingga imam tidak mengetahuinya dan dia tidak mengumpulkannya bersama ghanimah yang lainnya. Jadi perang kenging ghanimah, mayit musuhna aya cincin, cabut cincinna pesakan, nah itu gulul gitu. Atau ambil harta perangnya, harta rampasan perang yang menempel di tubuh musuh, kemudian dia ambil sebelum dibagikan oleh imam, sebelum dibagikan oleh Rasulullah atau oleh khalifah, itu gulul. Imam An-Nawawi, asal arti gulul adalah khianat secara mutlak. Kemudian istilah gulul khusus digunakan dengan arti khianat dalam urusan ghanimah. Maka hari ini gulul dikembalikan kepada arti yang mutlak, bahwa gulul itu pengkhianatan. Karena kalau gulul diartikan harta rampasan perang, itu kita sudah tidak ada lagi harta gulul. Maka hari ini kita ambil pendapat Imam An-Nawawi bahwa gulul itu harta hasil pengkhianatan secara mutlak. Apakah dalam urusan harta rampasan perang, apakah dalam urusan harta yang lainnya. Selama harta itu didapat hasil khianat, maka harta tersebut harta gulul, meskipun bukan harta rampasan perang gitu. Meskipun awalnya mah definisi gulul itu terkait dengan ghanimah,
nyumputkeun ti payun gitu. Nyesakeun ti payun gonimah gitu. Gonimah teh naon, Bu? Nah, gonoleun ka imahnya. Termasuk gulul adalah seorang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum muslimin atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam Az-Zahabi berkata dosa besar yang ke-22 adalah gulul dari gonimah, yaitu dari baitul mal kaum muslimin atau dari harta zakat. Imam Az-Zahabi kan membuat judul buku yang disebut Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang ke-22, dosa besar dalam urutan ke-22 menurut Imam Az-Zahabi adalah gulul, ketika dia mendapat harta gulul, maka termasuk dosa besar. Bahaya gulul. Gulul merupakan perbuatan khianat dan Allah Azza wa Jal tidak menyukai pengkhianat. Allah bersabda, Allah berfirman, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dan barang siapa yang mengambil barang secara gulul, maka dia akan dihinakan pada hari kiamat dengan membawa barang tersebut dan dipersaksikan oleh makhluk Allah yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Ali Imran yang tadi 161, maka nali nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kalau harta yang didapatnya digululkannya embe, maka embekna bakal dipangku, dia bakal mengeluarkan suara embe. Lamun nu digululnya hartanya berupa unta, maka untanya pun akan dikalungkan ke lehernya dan dia akan mengeluarkan suara unta dalam hadis yang lain. Termasuk tanah, ketika yang digululkannya adalah tanah, maka dia akan dikalungkan, bahkan tanah itu bukan hanya sekedar 1 meter, tapi bahkan 7 lapis bumi dikalungkan tanahnya akibat harta gulul. Juga dijelaskan dalam hadis, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala fina Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarul ghulul fa 'azzamahu wa 'azzama amrahu. Nabi SAW berdiri di hadapan kami lalu menyebut gulul dan menyatakan besarnya urusan gulul. Jadi ini bukan perkara yang ringan. Termasuk tadi gulul serangan pajar dalam konteks hukum di Indonesia pun berapa tahun tuh ancamannya? 36 bulan sampai 72 bulan ya. Terus dendanya 200 sampai 1 miliar. Leres teu? Mangga engke diaos deui nya mun anu nampi gitu. Itu 36 bulan kurungannya sampai 72 bulan. Kalau saya nggak salah baca. Kemudian dendanya 200 juta sampai 1 miliar kalau nggak salah gitu. Itu di mata manusia, di mata Allah jauh lebih besar. Karena Rasul fa'adhama amrahu, Rasul pun membesarkan urusan ini, bukan perkara yang ringan. Qala la alfiyanna ahadakum yaumal qiyamah ala raqabatihi syatun laha thughaun wa ala raqabatihi farasun laha hamhamatun yaqulu ya Rasulullah fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka wa ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Jangan sampai pada hari kiamat, kata Rasulullah, aku bertemu dengan seorang dari kalian, bertemu dengan kita. Rasul tidak mau bertemu dengan umatnya, memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Lalu aku menjawab, aku tidak mampu menolongmu, kata Rasulullah. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu. Memikul harta emas perak di lehernya, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Korupsi imam dan pak, tolong aku. Lalu aku akan menjawab, kata Rasulullah, aku tidak mampu menolongmu, dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu. Memikul kain di lehernya yang bergoyang-goyang, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolong aku akan menjawab, aku tidak mampu menolongmu, dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu. Begitu besar ternyata akibat dari dosa gulul.
Rasul tidak mau menjadi syafaatnya. Rasul tidak mau menjadi penolong kita. Meskipun kita merengek kepada Rasul, ya Rasul tolong abi teh umat anjeun. Ya. Maka kata Rasul, teu tiasa, geus teu bisa kuring nolongan maneh beuneunan. Kan baheula geus didugikeun. Maka di dieu tos didugikeun ku sim kuringnya. Ka bapak sareng ka ibu nu kitu teh gulul gitu. Mun tos dugi entong, hanya kal cenah apal cenah. Tong hanya kal apal. Ulah hanya kal apal. Maka tos teu aya deui dalih ke dipayeunan Rasulullah, cek Rasul, bukankah aku telah menyampaikan di majelis kajian ieu Ahsanul Mahmuda minggu keempat gitu ya. Hadisnya dibacakan, kamu pun dengar gitu. Maka kalau masih menerima, ya Rasul berlepas tangan. Bara'atun gitu, berlepas diri. Rasul berlepas diri dari umatnya, tidak mau menjadi penolongnya. Naudzubillah. Bahkan gulul termasuk penyebab masuk neraka, walaupun pelakunya seakan seorang soleh, seakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Iftatahna Khaybar walam nagnam dhahaban wala fiddatan." Kami menaklukkan Khaybar, tapi kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas dan perak. Innama ghanimna al-baqar wal ibil wal mata' wal hawaid. Tsumman sarafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bacakan terjemahnya saja. Kami menaklukkan Khaybar, kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas dan perak, tapi kami mendapatkan ghanimah berupa sapi, onta, barang-barang dan kebun-kebun. Kemudian kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Wadil Qura. Beliau sallallahu alaihi wasallam diikuti budaknya yang bernama Mid'am yang dihadiahkan oleh seorang dari Bani Ad-Dibab. Ketika budak itu sedang menurunkan pelana Rasulullah, tiba-tiba sebuah anak panah nyasar datang dan mengenainya. Jadi saat tadi budakna Mid'am ketika sedang menurunkan pelana Rasulullah, tertembak, panah menyusur, anak panah datang dan mengenainya. Orang-orang pun berkata, selamat, dia meraih syahid. Disangka para sahabat Mid'am itu syahid. Tapi apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah, sesungguhnya selimut yang dia ambil dari ghanimah Khaybar yang belum dibagi akan menyalakan api neraka padanya. Jadi meureun nganggo selimut eta teh nya, atanapi selimutna duka disumputkeun di mana gitu ya. Anu tertembak panah teh. Saur sahabat nu sanes syahid dia. Meninggal tertembak panah oleh musuh. Tapi kata Rasul henteu. Selimut manehna nyumputkeun selimut, harta ghanimah anu can dibagikeun akan menyalakan api neraka untuknya, kata Rasulullah. Nah, seketika ketika Rasul mengatakan demikian, maka seorang laki-laki datang dengan membawa satu tali atau dua tali sandal. Lalu dia berkata, "Ieu mah teu elit nyumputkeun sandal," gitu ya. "Ini barang yang aku ambil ya Rasulullah." Abi ge atuh ieu ya Rasul alim gitu ya. Jadi terus disebutkeun tas si eta henteu sahid, da si eta nyumputkeun selimut Khaybar. Maka datang, "Abi ieu Rasul sandal nyumputkeun," gitu ya. Dikarasulkeun. Seorang laki-laki datang membawa satu tali atau dua tali sandal, lalu berkata, "Ini barang yang aku ambil." Maka Rasul bersabda, "Satu tali sandal atau dua tali sandal dari neraka." Gitu. Maka komo lamun korupsi 241 triliunnya. Geus emangnya lamun Islam gitu. Untungna teu Islam gitu nya. Untungna teu Islam. Jadi ka mana? Untungna teu Islam. Parahnya untungna teu Islam itu nya. Teu ngerakeun Islam. Jadi komo korupsi miliaran, ratusan triliun, iya satu sandal, dua sandal harta gululnya cukup untuk menyebabkan dia ke neraka gitu. Bahkan tadi selimut tertembak musuh dianggap syahid, musuh dianggap syahid, kata Rasul enggak syahid karena dia punya selimut yang dia sembunyikan dari harta ghanimah Khaybar sebelum dibagikan gitu. Itu bahayanya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin."
Salat tanpa bersuci tidak akan diterima, demikian pula sedekah dari harta gulul. Di hadis yang lain, innallaha la yaqbalu shadaqatan min gululin. Allah tidak akan pernah menerima sedekah dari harta gulul. Maka berat harta gulul itu bukan untuk dijadikan bahan sedekah, tapi memang untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau yang dirampas negara, maka kembalikan kepada kas negara. Kalau yang dirampas punya orang, maka kembalikan kepada orangnya. Karena itu harta gulul. Tidak cukup dengan disedekahkan. Korupsi 100 miliar, 50 miliar orang kena masjid genwe gitu. Enggak akan cukup, enggak akan bersih selamanya. Tetap dia punya hutang 100 miliar harta gulul gitu. Sebelum dia kembalikan. Nah, sekarang dalam judul hadayal ummal. Apa itu hadayal ummal terkait dengan gulul? Hadaya berarti hadiah, bentuk jamak dari kata hadiah. Hadiah mas satu, kalau hadaya, hadiah. Sedangkan ummal juga jamak dari kata amilun, amil, pekerja. Maka ummal itu para pekerja, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pekerja. Ini jadi bahasan fikih tersendiri. Karena hadiah itu dengan riswah beda motif. Meskipun atas nama hadiah, ketika substansinya riswah, maka dihukumi riswah. Konsekuensi hartanya harta gulul, tidak akan menjadi harta mubah meskipun hadiah. Da imah hadiah naon eta mah suap gitu nya. Teu bisa halal gara-gara dirubah namanya jadi hadiah. Karena hukum Islam itu bukan mengikat pada nama, tapi mengikat pada substansi yang ada di balik nama. Nama-nama ek naon wae substansina A dihukumi A. Meh halal gitunya daging babi teh diaranan dimerekan gitunya. Naonnya? Sapi gitunya. Sapi leuweung gitu. Atau minyak babi hoyong halal di aranan dicap minyak kalapa gitunya. Cap babi gitu. Minyak babi cap kalapa gitunya. Ame halal anger we meskipun cap kalapa da babi haram. Maka nama hukum itu tidak melekat kepada nama, tapi dia melekat pada substansi. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dibawakan hadis berikut, dan ini lafaz dari hadis Bukhari. Telah menceritakan kepada kami, langsung saja hadisnya. Pernah Nabi SAW mempekerjakan seseorang dari Bani Asad yang namanya Ibnu Lutbiyah untuk mengurus zakat sebagai amil zakat. Orang itu datang sambil mengatakan, ini bagimu dan ini hadiah bagiku. Ya Rasul, ieu zakat kanggo anjeun, ieu mah hadiah jang abi ti muzaki di pasihan gitunya. Secara spontan Nabi bersabda berdiri dan di atas mimbar, beliau memuji Allah kemudian berkata, ma balul amil nab'atsuhu, ada apa dengan amil yang kami utus? Fayati yaqulu hadalaka wa hadali, dia mengatakan ini untukmu dan ini untukku. Fahal la jalasa fi baitin abihi fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhda lahu amla. Coba saja kalau demikian maneh teh sare gitunya. Diuk di imah bapak jeung indung anjeun, nah si eta mere hadiah ka kamu atau henteu gitu. Rasul marah tuh. Aya naon amil teh kok kieu patut meureun. Ieu hadiah jang abi, ieu zakat gitu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Rasulullah, la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rughaun aw baqaratan laha khuwarun aw syatan tai'aru. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan ia akan datang dengannya pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratai ibtaihi ala
hal balagtu salasan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya. Seraya mengatakan, ketahuilah, bukankah telah kusampaikan? Beliau mengulanginya 3 kali. Bukankah telah kusampaikan? Bukankah telah kusampaikan? Terkait apa telah sampai? Gulul tadi. Bahwa hadayal ummal, hadiah-hadiah kepada pejabat yang disepakati adalah di sini pejabat publik. Penarik zakat, pejabat negara, kalau di sini pajak. Yos pajak ibu tekedah 200 juta, ka abi we 80 juta gitunya. Yos ka negara na sakieu, ka abi sakieu, tah itu gulul banget gitu. Keur teh pajak teh bermasalah dehnya. Kata mah gulul dehnya. Maka itu hati-hati gitu. Bahkan zakat pun, amil pun sama. Amil itu dilarang untuk menerima hadiah. Kenapa? Karena untuk menjaga gitu, memproteksi agar tidak terjadi kecurangan antara amil dan muzaki. Ada kolusi gitu ya. Wios bapak zakatna kedahna bapak sakieu, wios tas sakieu we gitu. Nah, untuk terjadi seperti itu, maka dia amil harus mencukupkan diri di gajinya yang 1/8. Tidak boleh, kalau ibu muzaki juga tidak boleh memberikan hadiah. Udah cukup, ini zakat saya. Karena amil nanti akan mendapat bagian dari 1/8. Termasuk pejabat publik. Maka semua hadiah kepada pejabat publik itu kan kategorinya gratifikasi dalam bahasa kita kan. Itu pun jangan. Jadi sebenarnya Islam sudah menerangkan hal seperti ini. Supaya kinerja pejabat publik itu baik dan benar. Di kita pun kan sudah bagus. Di setiap kantor ada tulisan apa? Zona integritas. Ya, di mana-mana ada di kantor zona integritas. Tapi apakah mampu menghilangkan aktivitas gulul? Henteu, zona integritas di kantor, orang di luar we yuk gitu. Nah, gitunya. Enggak hilang. Bahkan pejabat sekecil punten, pejabat-pejabat kelurahan lamun teu dipasti ieu jalan teu digawena, padahal itu gulul. Penghasilan di luar gajinya, padahal dia melakukan sesuatu yang sebenarnya memang menjadi tugasnya. Maka cukupkan digaji Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu bekerjanya di sektor publik, karena di luar gaji itu lebih dekat kepada harta gulul, harta gratifikasi sekecil apapun. Tapi ini kan sudah membudaya tuh Bu. Kita berhubungan dengan minta surat sesuatu ke kelurahan, ke kantor desa misalkan. Kadang kan pejabat desa, pejabat lurah teu sadaya nanya sanes ngomongkeun gitu. Ini hanya sebagai perbaikan. Seolah mereka itu naonnya jika raja gitu ya. Padahal yang rajanya siapa? Rajanya kan masyarakat ya. Kan abdi negara ya, pelayan masyarakat sebenarnya. Dia mendapat gaji dari siapa gajinya? Dari masyarakat juga kan. Tapi ketika kita ingin pengurusan sesuatu, kok gening jadi kudu aya tambahan-tambahan. Nah ini hati-hati. Kalau pejabat publiknya sudah ngaji, dia paham terhadap harta gulul, dia akan menolak tuh. Gak mungkin dia akan melama-lama atau menghargai tanda tangannya. Sudah capek berapa kursi tanda tangan, pirage tinggal tanda tangan, meuni hese. Maka sing memudah we sebagai pejabat supaya dimudahkan di dunia dan akhirat. Karena kata Rasul kan, wa may yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Memudahkan urusan orang itu, dia akan Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Hak saja jadi pejabatnya. Itu ngararese. Jadi karena memang sudah sebagai tugasnya, gajinya pun sudah pasti dari negara. Ketika dia menerima gaji selain dari itu, dan untuk mempermulus urusan orang yang datang kepada yang bersangkutan, maka ketahuilah lebih dekat atau bahkan sudah menjadi harta gulul gitu. Nah, Nabi mewanti-wanti gitu. Perkara gulul ini perkara yang sangat besar, termasuk hadayal ummal, hadiah-hadiah kepada para pejabat. Di konteks hukum kita pun kan hukumnya ada gratifikasi, syariat pun ada hadayah ummal gulul.
Kita lihat keterangan selanjutnya. Ada hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal ummal gululun. Hadiah bagi pejabat, pekerja adalah gulul. Yang disepakati adalah pejabat publik ya, pejabat negara. Adapun nanti pegawai-pegawai di perkantoran swasta itu memang diperdebatkan apakah gulul atau tidak. Tapi yang lebih hati-hati itu akan sama saja karena dia menerima sesuatu yang sifatnya untuk lebih dekat pada unsur rosyi wal murtashi gitu. Syekh Albani mensahihkan hadis ini sebagaimana disebutkan dalam Irwaul Gulul. Hadayal ummal gululun. Hadiah bagi para pejabat adalah gulul. Sabda Nabi yang lain, manista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa gululun. Siapa saja yang telah kami pekerjakan dan telah kami beri rizki dalam artian upah tetap, maka semua harta yang dia dapatkan di luar itu adalah harta gulul. Jadi berat ya mencukupkan kita digaji tetap, apalagi pemberian itu lebih sifatnya kita tahu bahwa itu untuk memperlancar urusan yang datang kepada kita, maka itu adalah gulul. Biarkan aja seaslina gitu, prosedurnya sing asli gitu. Ini yang harus diperbaiki dalam urusan birokrasi kita, meskipun beratnya. Padamalna 1000 anu paham harta gulul ada berapa? Ada 10, 100 misalnya tina 1000. Di 100 yang mempraktekkan untuk tidak gulul beuki saeutik deui wae gitu nya. Ah kumaha ieu da entos biasa sama-sama tahu atau saling ridho ieu, saling ridho jadi gulul henteu? Anger gulul. Jadi jangan menjustifikasi, melegalisasi dengan adanya saling ridho dan umasihana ge ridhoeun nya. Saki ieu mah meureunnan sedekah we gitu nya. Nu tadi teu bisa diganti ngaran sedekah Pak. Substansinya gulul mah anger gulul gitu. Bapak ieu malah gitu, kanggo bapak gitu nya. Nah, indikasina pemberian itu apakah kalau ditampakkan dia siap enggak pemberian itu atau kudu susulumputan? Kalau kudu susulumputan berarti kan ada yang salah nya. Kalau pemberian biasa kan teu kudu susulumputan. Berarti lamun merena susulumputan aya masalah nya. Nganggapna ge berarti menyalahi hukum positif, menyalahi hukum syariat gitu. Tapi lamun teu aya nanaon mah jeung hukum kan mere mah biasa we kitu nya. Tapi karena ada sesuatu jadi mere ge kudu di bawah meja gitu nya. Atau mere ge kudu kumaha tuh berarti kan ada masalah tuh. Meskipun saling ridho enggak bisa menjadi justifikasi itu menjadi harta halal. Gulul mah gulul we. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga menjelaskan dalam hal ini fatwanya. Beliau mengatakan hadiah bagi pekerja termasuk gulul, pengkhianatan, yaitu jika seorang sebagai pegawai pemerintahan dia diberi hadiah oleh seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya, hadiah semacam ini termasuk pengkhianatan atau gulul. Hadiah seperti ini tidak boleh diambil sedikit pun oleh pekerja tadi walaupun dia menganggapnya baik. Lebar atuh teu ditampi mah da batur oge narampi gitu nya. Entong ningali batur gitu. Jadi kita mah sesuai dengan prinsip kita, mencukupi gaji itu jauh lebih berkah. Nah, ini yang sering jadi perdebatan, apakah hadiah wali murid sama dengan hadayal ummal, sama dengan gulul? Ya. Barang pemberian berkisar pada hadiah, hibah, pemberian, dan riswah. Jadi kita ada hadiah, ada hibah, ada riswah. Perbedaannya apa? Hadiah itu at-tamliku bi ghairi iwad ala wajhil mawaddah wal mahabbah wasilaturrahim. Memindahkan kepemilikan berupa harta tanpa adanya iwad, tanpa adanya timbal balik. Kalau riswah ada timbal balik gak? Ada, dipastikan ada. Meskipun namanya hadiah, kalau dengan hadiah tersebut kita mengharapkan timbal balik,
supaya dilancarkan urusan kita, maka itu bukan lagi hadiah. Maka itu menjadi riswah. Karena hadiah itu tidak timbal balik. Ibu masihan hadiah we, untuk merekatkan hubungan silaturahim, mahabbah itu. Atas nama kecintaan, atas nama persaudaraan, itu hadiah. Tapi kalau atas nama supaya yang bersangkutan memudahkan urusan saya, meskipun namanya hadiah, maka sebenarnya bukan hadiah, tapi itu adalah riswah. Itu kita sudah tahu lah, kita sudah sama-sama tahu, tapi kadang kita tidak mau tahu. Orang teh apa nu gitu teh lain hadiah, riswah, tapi geus bae imah hadiah we gitu. Beda hadiah we ameh lancar gitunya. Nah seperti itu. Sementara hibah tamlikul mal bila iwadin fil hal. Sementara hibah itu kita memindahkan kepemilikan harta juga tanpa adanya timbal balik dalam keadaan sekarang. Sementara riswah kullu malin yadfa'u liyabta'a bihi min dija'aunan ala ma la yahul. Setiap harta yang dikeluarkan untuk mencari timbal balik dari seseorang yang berkedudukan berupa bantuan atas sesuatu yang tidak dibenarkan. Apakah hadiah dari wali murid ada timbal baliknya? Ada mengharapkan timbal balik? Supaya wali murid, supaya si memancing kan bisa jadi itu. Bisa jadi ke arah sana. Bisa jadi nanti menimbulkan jadi tidak netral lagi. Tuh ieu mah kolotna bageur sakmere hadiah gitu nya. Budakna bangor ogen. Beda treatmentnya gitu dengan wali murid yang tidak memberikan hadiah. Maka ada satu sekolah kan menolak secara mutlak, dilarang memberikan hadiah kepada guru, karena itu bisa jadi dekat kepada hadayal ummal tadi. Meskipun diperdebatkan ya ini, tapi ini dalam kerangka syadud dari'ah. Syadud dari'ah itu mencegah lebih baik dari mengobati. Karena efek positifnya ada, orang tua ge hoyong nganuhunkeun gitu nya, kanu jadi guru murang kali gitu ya. Tapi di satu sisi ada bahaya. Bahayanya tadi akan ada beda treatment misalkan. Bahayanya tadi di lingkungan kerja tempat anak tersebut sekolah bisa jadi kecemburuan sosial. Kelas 7A mah guruna walah muni rebo gitu nya. Ai 7B henteu. Bahkan kepala sekolah nagen teu kabagean gitu ya. Teu kabagean teh wali kelas sungkul. Sementara guru olahraga kabagean tuh. Selain guru kelas kabagean tuh. Henteu pada sarua-sarua ngajar gitu nya. Isukna deui engge teh ka kepala sekolah teh abi mah hoyong ngajar kelas 7B Abi mah hoyong ngajar kelas 7A gitu nya. Parebutan keneh teh gitu. Jadi efek negatifnya akan sangat banyak. Maka dalam hal ini diarahkan untuk win-win solution gitu. Di satu sisi kita tidak melarang orang tua murid untuk bersedekah, untuk memberikan penghargaan kepada guru, tinggal buat mekanisme sekolah. Silahkan kalau yang mau memberikan tanda buah tangan kepada guru, kumpulkan di sekolah. Nanti pihak sekolah yang akan membagikan secara rata. Tuh itu mah nggak apa-apa ya. Sehingga si wali murid, si kepala sekolah, si guru kelas, wali kelas tidak tahu itu hadiah tisaha gitu nya. Karena random dibagikan oleh kepala sekolah, dibagikan kepada semua stakeholder yang terlibat. Si emang tukang sasapuna kabagian gitu, semua kebagian. Tidak sifatnya personal, langsung wali murid A kepada wali kelasnya, wali murid ieu kepada si ieu. Nah itu nanti akan ada dampak negatif. Bahkan kajiannya mendekatkan diri kepada hadayal ummal. Ditakutkan gulul itu terjadi tadi, bisa jadi pemberian itu lebih dekat kepada riswah. Supaya guru teh perhatian ke anak orang gitunya. Sehingga kan ada kasus seperti itu tuh. Anaknya tidak layak mendapatkan nilai itu karena orang tuanya memberikan. Jadi dinilai teh supaya tembus ke SMA favorit misalnya. Nah itu hati-hati. Jadi bukan hanya di pegawai pemerintahan. Memang kalau yang disepakati adalah pegawai
pemerintahan gulul teh. Tapi bisa saja menyasar kepada pegawai-pegawai non pemerintahan di mana ada yang menyisir kepada yang sifatnya mendekati kepada riswah, maka sama pemberian itu dikategorikan sebagai pemberian gulul. Maka ada baiknya pihak-pihak sekolah pun memberikan aturan gitu. Jangan langsung personal. Bahkan pamit sekolah tertentu maka ditutup secara langsung kan, tidak boleh gitu. Tidak boleh secara umum gitu, tidak membolehkan. Tapi kalau kita masih membolehkan manggalah, tapi dikumpulkan di sekolah sehingga nanti pihak sekolah yang mendistribusikan kepada para pendidik semua yang terlibat. Bade tukang sasapuna, bade OB-na, bade satpamna kabagian. Jadi henteu celok-celoan gitunya. Maka secara ringkas ketiganya dapat dibedakan karena maksud dan tujuan. Adapun hadiah tujuannya untuk berkasih sayang dan tanda kasih, sedangkan hibah pemberian secara langsung, secara cuma-cuma tanpa tendensi apapun, dan suap itu jelas bahwa tujuannya adalah menuntut balas jasa dalam urusan tertentu. Sementara Dr. Afnan binti Muhammad bin Muhammad, guru besar fikih Universitas Ummul Qura di bidang syariat, dalam kitabnya Takrib Aqwal fi Hukmil Hadayal Ummal menyebutkan tujuan hadiah adalah untuk saling berkasih sayang. Kasih sayang di sini merupakan tujuan yang benar. Namun terkadang hadiah juga bertujuan untuk membantu kelancaran suatu urusan tertentu. Maka yang seperti ini berubah status menjadi suap yang tadi Ibu. Awalnya mah hadiah, tapi hadiah itu dimaksudkan untuk supaya urusannya lancar. Maka meskipun atas namanya hadiah, substansinya adalah suap. Syekh Abdurrahim bin Hashim tentang perbedaan antara hadiah dan suap, beliau menjelaskan dari sisi tujuan bahwa hadiah dimaksudkan untuk berkasih sayang dan mengasihi, sedangkan tujuan suap adalah meminta bantuan untuk urusan tertentu yang disyaratkan di awal. Jika ditinjau dari publikasi, hadiah tidak masalah jika diumumkan. Tadi leres pan, lamun murni hadiah mah diumumkan gitu masalah, di tempat umum masih gitu masalah, bahkan atoh kadang itu orang jadi ditingalikeun di batur ge, oh si eta meuli hadiah mere hadiah, kalau tidak ada tujuan tertentu kan aman. Lain hanya dengan suap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Pasti sembunyi-sembunyi kalau suap. Sedangkan dari sisi waktu penerimaan, kebanyakan hadiah diberikan setelah hasil didapatkan. Sementara itu suap justru diberikan sebelumnya. Jadi suap mah biasana satu acana, meskipun ada komitmen di akhir oge gitunya. Mawa kainanya engkewe di akhir, ada yang seperti itu. Sama suap meskipun di akhir gitu. Kalau substansinya masih suap, tapi kadangkala mayoritas sebelum peristiwa terjadi itu suap. Tapi kalau hadiah biasanya sesudah. Beliau menjelaskan bahwa hadiah mayoritasnya diberikan setelah hasil, karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa suap diberikan setelah hasil sebagaimana hadiah. Yang tadi sebenarnya nggak ada patokan setelah atau sebelumnya. Yang penting tadi bab maksud dan tujuannya saja. Kita bisa membedakan apakah pure untuk penghargaan atau ada motif tertentu. Kalau ada motif tertentu untuk memuluskan agenda tertentu, nah itu berarti bukan lagi hadiah murni, tapi sebagai suap. Jadi indikator waktu penerimaan bukanlah faktor utama pemberi antara keduanya, pembeda antara keduanya. Demikian berdasarkan hadis Nabi dari Abu Umamah. Barang siapa yang memberi suatu pertolongan maka pada seseorang, kemudian diberi suatu hadiah dan diterima, maka ia telah mendatangi pintu riba yang besar. Nah ini maka ada yang mengatakan bahwa hadiah kepada wali murid itu termasuk riba. Ada riba dalam pengertian secara umum ya. Riba dalam pengertian harta yang didapat bukan dengan cara yang legal. Termasuk hadis ini, barang siapa yang memberi suatu pertolongan pada seseorang, kemudian diberi suatu hadiah dan diterima, maka dia telah mendatangi pintu riba yang besar. Maka kan sok aya lamun urang tos nulungan, heug urang teh mau dipasih hadiah, urang kan berusaha menolak. Ah moal ibu da ieu mah mangga abi mah ikhlas gitunya. Teu diburuhan oge, tapi kadang sok maksa, ditarima henteu? Ditarima anu henteu anger gitunya. Tapi anu ditarima, maka dalam hadis ini mah telah mendatangi pintu riba yang besar. Bukan riba, bukan, tapi seakan dia
lebih dekat kepada pintu riba gitu. Karena bisa jadi tadi bergeser kan niatnya, tadinya mah niat nate betul-betul menolong, ta'awun, tapi ternyata gening aya diburuhan, sehingga isuk nate aik nulungan deui sugan we diburuhan tak gitu ya. Jadi beda lagi itu kaditu nate gitu. Kayak key poinnya, ringkasnya setelah membandingkan pengertian yang ada, maka faktor utama suatu pemberian dikategorikan boleh atau terlarang adalah karena faktor kepentingan si pemberi, yang dalam pembahasan usul fikih dinamakan illat hukum. Apakah di dalamnya terdapat tendensi untuk sebuah tujuan tertentu atau sebatas simbol balas budi, penghormatan dan rasa terima kasih, atau bahkan memang tidak ada tujuan duniawi sama sekali. Tapi kalau yang hadayal ummal ke pejabat publik, motif ada tidak adanya motif ini itu dilarang. Ada bimah yang masih hadiah we hungkul, enggak boleh kalau kepada pejabat publik mah. Itu otomatis sebagai gratifikasi gitu. Itu tidak boleh. Kapan hadayal ummal dibolehkan? Yang pertama diizinkan oleh pemilik usaha. Ini mah kalau hadayah ummalnya bukan di sektor swasta. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dalam Sahih Muslim, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mikhyatan fama fauqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, iqbal anni amalaka wa ana aqulul an man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi fama utiya minhu akhadha wa manuhi anhu intaha. Hal ini didasarkan sebuah hadis Rasul SAW bersabda bahwa manis ta'malhu tadi, barang siapa yang mempekerjakan seseorang suatu pekerjaan, kemudian fakatam namihyaton fama fauqahu kana gululan, maka dia menyembunyikan mihyaton jarum atau di atas itu, maka ia termasuk gulul yang akan datang pada hari kiamat. Mendengar hadis tersebut, seorang Ansor berkata, ya Rasulullah, copotlah pekerjaan yang kau amanahkan. Saking sieuna gitunya. Para sahabat lamun aya nu nyumputkeun benang, nyumputkeun jarum, eta gen gulul gitu ya. Berarti kalau juga menggunakan fasilitas yang bukan peruntukannya juga termasuk gulul ya. Berat. Plat merah ganti heula plat hidung gitu. Aya di urang? Aya. Itu termasuk gulul ya. Harta gulul. Maka para sahabat makan dulu saking hati-hatina mau ngobrol jeung budakna ge pan di pareuman heula lilin nanya kan ditaros Umar manya ketika bade ngobrol kela ieu teh maneh teh ngobrol urusan keluarga atau urusan negara. Urusan keluarga orang pareuman heula lilinna gitu ya. Itu saking luar biasanya dulu yang hari ini berat untuk bisa dijalankan. Rasul bertanya kenapa? Sahabat tadi berkata, karena aku mendengar engkau berkata seperti ini dan seperti itu. Rasul bersabda, aku katakan sekarang, siapa di antara kalian yang kami tugaskan sebuah pekerjaan, hendaklah dia membawa seluruh yang ia dapat, sedikit maupun banyak. Harta yang diizinkan untuk diambil silahkan dia ambil, dan harta yang tidak diizinkan jangan dia ambil. Misalkan kita di tempat kerja yang membolehkan cek atasan teh mun aya nu ngasih tip mah sok we ambil gitu. Yang maraneh lumayan, mangga itu mah ambil, Pak. Ya. Halal berarti karena sudah diizinkan oleh pemilik bisnis. Yang kedua, hadiah tersebut tidak membawa kepada tindakan pengkhianatan amanah. Hal ini dikarenakan sebab utama pelarangan hadiah bagi pekerja adalah karena adanya tujuan pengkhianatan. Sehingga ketika sebab ini hilang, boleh baginya untuk menerima hadiah. Merujuk kepada tulisan Syekh Dr. Khalid Musli, Hadayal Ummal wal Muwazzafin dawabituha wa tatbikuha mu'assarah. Al hadaya mata lam yaksud biha makna rishwah wala kanat fi waqtin khusumah wala tadammanat izra'i biman sabbul qada wala tuhmah au mailan bal kanat mukarramah bainal akfa annahu la yamtani aqbuluha. Sebuah hadiah selama tidak dimaksudkan sebagai suap,
bukan di waktu persengketaan, tidak pula untuk melecehkan jabatan hakim, tidak menimbulkan kecurigaan atau kecondongan, namun hanyalah sekedar pemuliaan antar sesama, tidak terlarang menerima hadiah tersebut. Misalkan kepada wali murid mah kelas 6 lah biasanya ya. Kelas 6 mah kan sudah mau keluar tuh. Tidak ada lagi urusan dengan apakah dia akan dibaikan treatmentnya kepada anak atau tidak, karena prosesnya semua selesai, tidak akan bertemu lagi. Teh tama mangga gitu. Kelas genep pe mangga secara personal mah. Ibu nuhun, tapi kelas genep unggul berarti guru kelas genep milik berarti guru kelas genep gitu. Berarti ke semua yang pernah tuh. Kelas 1 gusaha didata, kelas 2 gusaha, kelas 3 gusaha, genepan lamun sakelasna 2 berarti 12 orang berarti ya. Ibu ieu mangga etang-etang penghargaan pun anak terus dididik salambi genep tahun mangga. Nah itu mah lolos, tidak ada lagi tendensi apakah dia akan membawa penilaian buruk, pengkhianatan amanah, enggak. Apakah dia akan menimbulkan jadi baik ke anak orang moal dagus beres sekolah nage gitunya. Nah seperti itu mah dibolehkan mangga. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian terkait materi kita Hadayal Ummal yang pada tema besarnya adalah tentang harta gulul. Pada intinya yang harus diwaspadai adalah harta gulul, karena merujuk pada hadis Nabi yang tadi, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min salas dakhalal jannah al-kibar wal gulul wad dain. Barang siapa yang ruh berpisah dari jasadnya, dia terbebas dari 3 perkara, maka dia akan masuk surga. Bebaskan dari kibar, bebaskan dari gulul, bebaskan dari hutang. Insya Allah kita akan masuk surga. Demikian, mudah-mudahan membawa kemanfaatan. Pada intinya mudah-mudahan menjadi ilman nafi'ah bagi kita semua, dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan di YouTube. Apakah tips termasuk gulul? Karena kadang suka kasihan jadi suka ngasih di luar pendapatan mereka. Itu yang pertama. Terus kalau kita pernah melakukan hal semacam gulul tapi kita nggak tahu bahwa itu gulul, bagaimana cara taubatnya? Kemudian yang ketiga, mungkin ini untuk penekanan lagi tentang serangan Apip, serangan Fajar. Tolong diperjelas lagi. 3 pertanyaan aja udah. Baik. Dijawab dengan simpel aja Ustaz. Tips untuk pejabat publik itu terlarang mutlak. Tapi kalau tips untuk misalkan Bapak Ibu ke hotel, ya, kemudian sebelum meninggalkan hotel kita tinggalkan untuk beberes tip pegawai, saya kira aman tuh. Karena nggak ada berkaitan tadi dengan tendensi apapun, tidak akan membawa kepada pengkhianatan. Sementara kalau tip misalkan, yalah urang heulanya gitu, ameh dipariksa atau anawan gitunya. Nah itu akan ada hak orang lain yang kena itu. Nu batur mangantri nomor 10 karena kita ka tukang absen, yalah ngetakeun jadi orang jadi nomor 2 di dokter kaci itu gulul tuh. Atau kita di bengkel juga sama, yalah ieu jang kamu orang antrian jadi nomor 2. Nah itu hati-hati. Jadi tidak semua tips terlarang, tidak semua tips juga diperbolehkan. Tip yang seperti apa yang terlarang, tips seperti apa yang diperbolehkan, merujuk kepada hal yang tadi saja. Aman gak dari nanti sebuah unsur penyuapan, hanya sebatas kita kasihan, itu tadi tidak ada hubungannya dengan apapun, bahkan di akhir, sebagaimana tadi di hotel, simpen misalkan 50.000 gitunya, kan itu sudah sama-sama tahu, atau ditulis for you gitu ya, langsung gitu kan, udah selesai. Itu tips yang aman. Tapi kalau tips kepada pejabat publik jangan gitu, karena itu menjadi hal yang sangat dihindari. Ke pejabat publik mah jangan gitu. Yang kedua tentang serangan Fajar. Kedua mah bukan ya? Oh, gulul yang masa lalu ya. Kita tidak tahu itu gulul, sekarang tahunya. Siga nu kamari misalkan, kamari geus ditarima 100.000 gitunya. Kumahanya pada diutahkeun hese gitunya.
geus 2 tahun gitu. Ek dibalikeun da moal matak balik gitu ya. Jadi kalau kita mampu untuk mengidentifikasi harta gululnya yang mana, sebaiknya dilepas. Misalkan harta A hasil gulul, kan hasil pengkhianatan, hasil merampok, kita tahu orangnya bahwa ada yang dizolimi dengan kegululan kita, maka kita serahkan atau sampaikan, Kang itu harta tidak kamari ku abi digeserkeun patokna, itu mah kalau berkaitan dengan seperti itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Tapi kalau tadi sudah kemakan juga disampaikan juga mungkin gitu ya. Ya kita mah mungkin keluarkan saja nu 100.000 bikin ka tim suksesna, atau lamun ka tim suksesna henteu mah berarti orang taubat istighfar dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi hal seperti itu lagi gitu. Yang ketiga terkait serangan Apip tadi ya. Ya memang seperti itu, karena masuknya dengan pemberian uang itu kan ada unsur riswah di sana, riswah politik. Maka ya bukan lebih dekat lagi, itu memang tujuannya untuk membeli suara gitu. Gulul, kajian hukum juga kan sama, dilarang ya, apalagi syariat. Jadi itu mah wayahna tos nging beuki we kanu kitu mah gitu nya. Entos bahaya gulul, nanti bisa bukankah aku telah sampaikan, kata Rasulullah, bukankah aku telah sampaikan gitu. Pertimbangannya sanes lebar jeung telebar, udah itu gulul tinggalkan. Insya Allah lebih selamat itu, terbebas dari harta gulul. Demikian mungkin jawabannya. Satu lagi ibu. Ahan. Di mana Bu? Ke pabrik. Aman itu mah, hadiah-hadiah gitu mah Bu. Hadiah-hadiah akhir tahun, THR gitunya, untuk mahabbah, untuk kekeluargaan, supaya terjaga hubungan mitra dagang gitu ya. Itu kan sudah kelaziman, aman itu mah. Jadi ibu gaduh supplier, gaduh warung-warung kecil juga kan seperti itu, THR ke pembeli itu ya, THR aman itu mah. Sanes gulul insyaallah gitu. Aman Bu. Terakhir, nahan. Enggak. Jadi kan di politik itu ada kos politik ya, ada riswah politik. Kalau kos politik aman. Kalau para calon membuat baliho itu kan kos yang harus dikeluarkan. Ya, aman, itu bukan gulul. Tapi kalau serangan tadi, serangan fajar itu memang sudah gulul itu mah Pak. Kalau untuk saksi itu transport itu mah kos politik, bukan itu. Halal Bapak jadi saksi parpolnya, halal. Baik, terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah